Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novelina dengan NIM 1913201004 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Perdekop Bukit Tinggi akan mempresentasikan masalah kesehatan yang sangat tren pada saat ini, yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Baiklah, yang pertama kita harus tahu itu apa pengertian dari angka kematian ibu dan apa angka kematian bayi. Angka kematian ibu atau AKI yaitu jumlah kematian ibu akibat proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Dan AKB atau angka kematian bayi yaitu jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, apa sih penyebab tidak langsung angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu? Yang pertama itu pendarahan saat mengandung atau melahirkan. Kedua, status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil. Tiga, pemeriksaan antenal atau masa kehamilan. Kemudian pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan. Kemudian tiga terlambat. Tiga terlambat di sini yaitu terlambat memutuskan, terlambat mencapai tempat pelayanan, terlambat mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Kemudian 4 terlalu. 4 terlalu di sini terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering. Kemudian kita lanjutkan angka kejadian akibat kematian ibu dan bayi. Setidaknya setiap 1 jam 2 ibu dan 8 neonatal atau bayi yang baru lahir itu meninggal di Indonesia. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2016 mencapai 32.700. Masih cukup tinggi meskipun sedikit menurun dibanding 2015 sebanyak 33.278. Adapun semester 1 2017 jumlah kasus kematian bayi sebanyak 10.294. Demikian pula dengan jumlah angka kematian ibu yang masih terbilang tinggi yaitu 4.912 kasus di tahun 2016. Tidak jauh berbeda dibandingkan 2015 yakni 4.969 kasus. Pada semester 1 2017, jumlah sudah mencapai 1.712 kasus kematian. Dalam setiap tahap pada proses kehamilan sampai pasca kelahiran, seorang ibu memiliki resiko untuk meninggal. Studi lanjut sensus penduduk 2010 menyebutkan bahwa kasus kematian terbesar pada ibu terjadi pada pasca persalinan, yaitu 57%, diikuti pada masa kehamilan 22% dan saat melahirkan 15%. Kemudian resiko angka kematian ibu dan bayi. Yang pertama itu komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, infeksi, dan eklamsia. Eklamsia adalah kondisi serius yang dialami akibat preeklamsia pada ibu hamil ditandai dengan adanya kejang. Eklamsia ini bisa terjadi pada saat ibu hamil mengalami hipertensi berat atau preeklamsia dan sudah muncul kejang-kejang yang dapat diikuti dengan penurunan kesadaran atau tatapan kosong. Kemudian, apa sih langkah penanganan bagi masyarakat terhadap angka kematian ibu dan bayi? Yaitu yang pertama kita harus menghindari 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Kemudian laksanakan antenatal care. Lanjut, pemenuhan gizi ibu hamil, perawatan diri sendiri sehari-hari, yaitu contohnya seperti mandi 3 kali sehari, kurangi kerja berat, istirahat berbaring minimal 1 jam. Lalu setelah kandungan berumur 4 bulan, seringlah elus-elus perut dan ajak bicara bayi dalam perut. Kemudian persalinan ditolong tenaga kesehatan. Yang terakhir pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Lanjut yang terakhir itu cara mengatasi angka kematian ibu dan bayi. Yang pertama itu pemeriksaan rutin. Tenaga kesehatan diperbanyak di daerah terpencil yang memang jangkauan pelayanannya masih sangat kurang. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan. Obat akan disediakan dalam satu kesatuan dengan sistem layanan kesehatan. Jika sebelumnya obat untuk para ibu yang mengalami preeklamsia masih sedikit, maka sekarang tidak hanya jumlah obat yang diperbanyak, tapi tenaga kesehatan juga akan dilatih. Lanjut, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan. Jangan jadikan kehamilan itu sebagai akibat dari perkawinan, tapi jadikanlah kehamilan itu sebagai tujuan dari perkawinan. Yang terakhir, mengembangkan riset-riset operasional atau lead bank secara sederhana. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.